Tapi kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, yang mengerti segala kebutuhan kami. Engkau Allah terlebih tahu apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang tahu cara menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Allah yang sanggup mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak. Kami boleh bersorak-sorai Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan surga bersukacita atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh kekaguman yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terima Tuhan. Siapa yang percaya di sini? Saat ini Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saat ini Tuhan melihat hati kita. Amin. Saat ini Tuhan kasih mujizat buat kita. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita mau taruh iman kita di hadapan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan hiraukan kanan kiri. Kita bersukacita menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita akan datang di hadapan Tuhan lebih lagi.
mau menari lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan semangat. Amin. Tuhan aja semangat loh memberkati kita. Amin. Amin. Yuk, kita angkat satu pujian lagi dengan penuh sukacita dan penuh tarian buat Tuhan. Kalau bisa ikutin saya gerak. Datang kehadiran Tuhan. Datang kehadiran Tuhan dengan tarian penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Turun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Ada yang di sini? Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gak ada yang bisa ngalahin Tuhan kita loh. Amin. Jadi Tuhan kita perkasa. Kalau Tuhan ada di pihak kita, nggak ada orang yang bisa Amin. ngalahin kita. Kalau kata Tuhan berkatmu segini, nggak ada orang yang bisa ngambil. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan bilang masalahmu akan terselesaikan, Amin. tunggu waktunya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tahu kok kapan saatnya Tuhan bekerja. Jadi kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dengan tetap ada di hadirat Tuhan. Kita mau lihat bagaimana Tuhan itu membuktikan kebesarannya. Bagaimana Tuhan merencanakan kehidupan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Semua sudah tertulis dalam surga. Apakah Bapak Ibu mau menyerahkan semuanya untuk Tuhan? Apakah Bapak Ibu mau dimurnikan roh ya, dengan Roh Kudus? Apakah Bapak Ibu mau menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di hati kita masing-masing.
bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh sempurna di dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami, dalam setiap karya-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan, supaya hidup ini boleh menggenapi firman. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau bersama kami, bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Biarlah pengertian ini membuat kami tidak ragu untuk mengikut Tuhan. Biarlah pengertian ini menyingkirkan setiap ketakutan di dalam hidup kami. Karena ketika Tuhan bersama dengan kami, maka siapakah lawan kami? Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan berbicara melalui kebenaran firman, untuk membuat kami semakin mengerti, semakin mengasihi Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang nyata, sungguh nyata di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Setiap jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, pakai lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk tim musik sudah melayani kita. Ya, shalom Saudara. Apa kabar? Kayaknya baru sepertiga yang diberkati. Apa kabar Saudara? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Iya, Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita berpikir bahwa berkat itu ketika saldo ATM kita tiba-tiba nambah. Tapi sebetulnya berkat itu tidak sesempit itu pengertiannya. Ya. Tuhan tidak hanya memberikan berkat dalam bentuk saldo di ATM, tapi ada hal yang lebih besar dari sekedar penambahan saldo. Kita akan belajar hari ini bukti kasih. Ya, bukti kasih. Ya, kita tahu kasih atau cinta. Ya, cinta atau kasih tidak sebatas kata-kata, tapi cinta itu harus dibuktikan. Amin. Iya. Sepasang anak muda, ya, ketika sedang memandu kasih, si pria berkata begini, sayang, gunung tinggi akan aku daki, lautan luas aku seberangi, tapi bapakmu aku wedi. Iya, ya, kalau orang mengasihi, apapun akan dia hadapi. Kasih itu harus ada buktinya. Mari kita buka satu ayat di dalam Yohanes 3 yang ke-16. Yohanes 3:16. Ini ayat yang beken banget Saudara, ya. Ya, seharusnya ayat ini kita hafal, ya, sama seperti teman-teman kita Muslim menghafal syahadat mereka. Karena sebetulnya inti iman kita itu ada di dalam Yohanes 3:16. Kita baca sama-sama. Yohanes 3:16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat ini memberikan bukti betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Ya, kasih Allah itu dibuktikan dengan memberikan putranya yang tunggal, the only begotten Son. Ya, satu-satunya. Kira-kira kalau saudara hanya punya satu anak, ya, rela nggak anak itu dikasih orang lain? Enggak dong, iya kan? Ya, dalam konteks memberikan anak yang dipelihara orang lain, ya kan? Tapi di sini ada sesuatu yang menarik. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal yang satu-satunya itu bukan untuk menjadi anak orang lain, tetapi untuk menjadi korban penebus dosa yang harus
mati. Kebayang nggak saudara pengorbanannya seperti apa? Itu dilakukan bukan karena kita punya prestasi, bukan karena kita keren banget, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan Roma 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Next slide. Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang perlu ditunjukkan, perlu dinyatakan. Ya, tidak bisa hanya sekedar, ya orang Jawa bilang dirasa-rasa. Dan kasih cuma di dalam hati. Ya, simpati, simpan dalam hati. Gak bisa seperti itu. Kasih itu adalah sesuatu yang perlu ditunjukkan. Dan dalam hal ini Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia katakan, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kalau mungkin ada orang yang berjasa dalam hidup kita, atau bahasa umumnya kita berhutang budi sama seseorang. Ya, kita berhutang budi. Atau hal yang sederhana lain. Misalnya seseorang yang mengalami gagal ginjal divonis harus cuci darah tiap hari. Ya, kemudian satu-satunya cara supaya dia bisa bertahan hidup adalah dia harus cari donor ginjal. Tiba-tiba ada seorang yang dia tidak kenal datang dan dia bilang, saya mau donorkan ginjal saya buat kamu. Melalui proses yang panjang akhirnya dilakukan operasi transplantasi ginjal. Kira-kira kalau saudara menjadi orang yang menderita gagal ginjal, menerima donor ginjal, bagaimana perasaan saudara terhadap orang itu? Berhutang budi, bahkan berhutang nyawa, betul? Ketika orang itu suatu kali punya masalah, punya kesulitan, kita bantu gak? Pasti bantu. Itu hal yang wajar. Ketika orang berbuat baik sama kita, kita membalas kebaikan orang itu hal yang lumrah, yang wajar. Tetapi yang dilakukan Allah berbeda sekali. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin untuk orang yang benar, ada orang yang bela mati-matian. Ya, beberapa hari yang lalu di Jakarta ada demo. Bukan demo apa-apa, bukan demo massa. Iya kan? Ya, mereka mendemo supaya polisi segera mengambil tindakan kepada seorang yang berinisial RG yang sudah menghina Pak Presiden Jokowi. Mungkin hari-hari ini di berita-berita di media sosial ramainya tentang itu. Ya, beberapa kelompok relawan yang mengadukan, membuat laporan ke polisi. Ya, kenapa? Ya karena mereka tahu Pak Jokowi orang benar, orang baik, ya kan? Orang baik. Sehingga mereka mau melakukan apapun. Tapi buat orang yang salah, ya, beberapa bulan yang lalu dunia kepolisian digemparkan dengan kasus FS. Sudah tahu ya FS, saya sebut singkatan aja. Demo supaya dia dihukum mati. Gak ada demo, bebaskan FS, gak ada kan? Kenapa? Karena orang itu salah. Ketika kita berdosa, Bapa di surga demo. Demonya apa? Untuk membebaskan kita dari dosa. Bukankah ini adalah bukti kasih Allah? Bukti kasih Allah telah nyata. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, dan anak itu harus mati untuk menjadi korban menebus dosa, menggantikan kita mengalami matian di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah bukti terbesar dari kasih Bapa. Ya, Tuhan Yesus adalah bukti kasih Bapa yang terbesar buat kita. Jadi buktinya kasih Tuhan kepada kita bukan ketika kita berdoa minta disembuhkan Tuhan sembuhkan, enggak. Bukan ketika kita nggak punya uang kita berdoa tiba-tiba muncul notifikasi di m-banking kita ada transferan masuk. Bukan itu.
Tapi bukti kasih Allah yang terbesar adalah ketika Dia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah yang paling besar, masalah dosa yang membawa kepada kematian. Dan ini adalah inti dari iman kita, core belief system, inti daripada iman kita. Jadi hari-hari ini bagi saudara yang suka jajan rohani di YouTube, artinya maksud saya jajan rohani, buka-buka YouTube, klik khotbahnya si A, klik khotbahnya si B. Hari-hari ini mungkin diramaikan dengan satu tokoh pendeta yang cukup terkenal yang menyatakan dalam seminarnya bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu ya Bapa, Yesus cuma yang diperintahkan untuk menyelamatkan. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tapi Yesus Kristus itu manusia biasa yang diangkat jadi Tuhan. Kalau ada pengajaran seperti itu, jelas kita katakan itu bertentangan dengan fakta Alkitab, yaitu bertentangan dengan apa yang disampaikan Alkitab. Ya, kita nggak usah pusing dengan seperti itu, kita pegang apa yang benar. Sama seperti saya katakan, untuk mengetahui uang palsu dan uang asli, saudara hanya perlu belajar uang asli. Karena ketika saudara tahu uang asli, saudara akan pegang, gak akan saudara tukar dengan yang palsu. Demikian juga dengan pengajaran Alkitab. Kalau saudara tahu kebenarannya, saudara pegang yang benar, abaikan yang tidak benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga. Ya, selama berabad-abad, lebih dari 20 abad, kekristenan dihantam dengan berbagai serangan dari orang-orang luar. Ya, bahkan sampai hari ini pun, ketika kita bicara dengan orang-orang non-Kristen, mereka berkata, yang disalib itu bukan Isa, yang disalib itu bukan Yesus, itu orang yang hanya mirip Yesus. Saudara, saya mau katakan, ketika kita menjawab seperti itu, kita gak perlu bukain Alkitab sama dia, karena dia gak percaya sama Alkitab kita. Dia tidak mengakui ini adalah kebenaran. Ngapain? Ya. Kalau ada orang yang berkata Yesus itu tidak disalibkan, yang saya lakukan adalah sodorkan fakta sejarah. Sejarah mengatakan ada seorang yang bernama Yesus Kristus pada pemerintahan Pontius Pilatus dia disalibkan. Silakan Anda buka buku-buku sejarah. Gak usah buka Alkitab, karena Anda gak percaya Alkitab. Ngapain? Buka buku-buku sejarah. Sesuatu yang tertulis dalam sejarah tidak bisa dibatalkan. Sama seperti contoh sejarah yang terjadi di Indonesia. Ya, pemberontakan Gen 30 SPKI. Ada sejumlah jenderal yang dibunuh. Lalu ada orang berkata, oh itu enggak dibunuh, itu cuma disembunyiin aja. Saudara mau percaya? Ya, kenapa? Fakta sejarah mengatakan bahwa itu peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Demikian jika kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah. Ya, Yesus disalib bukan di tempat sepi, gak ada orang, tapi disaksikan oleh ribuan pasang mata. Dan ratusan pasang mata, bahkan ribuan pasang mata itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya pernah berinteraksi dengan Yesus. Beberapa begitu memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Jadi gak mungkin mereka salah lihat. Oh itu, ya dalam abad-abad awal gereja Tuhan, ya ada kelompok yang menamakan dirinya Doketisme. Doketisme ini mengatakan bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Kristus. Inilah yang dipakai oleh teman-teman Muslim untuk menyerang kita. Itu seperti Yesus, tapi bukan. Yesusnya sudah diangkat sama Allah. Itu orang yang mirip. Saudara, bisakah orang yang 3 tahun bersama-sama bisa keliru? Ya, misalnya, Niki sudah cukup mengenal Pak Agus. Berapa tahun Niki kenal sama Om Agus? 4 tahun. 4 tahun. Kira-kira bisa keliru nggak lihat Pak Agus? Enggak. Nggak mungkin keliru. Kenapa? Karena sudah punya hubungan dekat, nggak hanya sekedar kenal. Ya mungkin kalau Niki kenal sama yang di warung Wonogiri itu hanya sepintas lalu, bisa keliru. Murid-murid itu berinteraksi dengan Tuhan Yesus begitu dekat. Ya. Nggak mungkin mereka keliru. Jadi kita tidak perlu marah ketika kekristenan kita diserang. Kita tidak melaporkan balik penodaan agama, kayak penistaan agama. Ya, bahkan saya mau katakan, kalau Alkitab saya ini diambil orang, ditaruh di bawah, diinjak sama orang itu, saya nggak akan laporkan orang itu.
Bilang ini cuma buku kok, yang penting kan isinya, betul kan? Yang penting kan isinya. Tapi coba agama-agama lain, ketika mereka diperlakukan seperti itu, apa yang mereka lakukan? Oh, ngamuk, saudara. Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba ambil Al-Quran itu dibakar. Itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang punya keahlian khusus. Jangan coba-coba. Iman kita bukan terletak pada buku ini, tapi iman kita terletak pada apa yang di dalam buku ini. Amin. Percuma kalau saudara menghormati buku ini sebelum dibaca, taruh di kepala dulu, disium dulu, tapi isinya nggak kau lakukan. Itu namanya globalisasi. Ya. Kekristenan tidak perlu marah ketika keyakinan kita diserang. Buktinya kita diserang berabad-abad, kita tetap eksis. Amin. Karena yang asli itu akan tetap bertahan. Yang palsu akan mundur satu-satu. Ya, jadi sekali lagi, kasih Allah sudah terbukti. Next. Ya, saya tunjukkan bukti yang kedua. Ya, mari kita baca ayat yang sebelah sana, Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katanya ini menggantikan siapa? Tuhan Yesus. Jadi ayat ini berkata, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mati untuk menebus dosa kita. Yang percaya diangkat jadi anak. Keren kan? Masih satu kebenaran juga yang disampaikan oleh penulis yang sama. Jadi Injil Yohanes dan surat Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Satu orang tulis 2 surat, ya. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, dikatakan Rasul Yohanes berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita. Ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukan cuma disebut, dikasih penekanan dengan kata memang kita adalah anak Allah. Saya ketika membaca ayat ini, saya bersyukur. Kita bukan cuma disebut kata memang kita adalah anak Allah. Itu dengan bahasa lain diterjemahkan, kenyataannya memang kita adalah anak Allah. Jadi bukan pura-pura kita pura-pura jadi anak Allah. Disebut hanya sekedar disebut, ya. Tapi kita benar-benar anak Allah. Kadang-kala dalam pergaulan kita suka pakai bahasa-bahasa yang membuat orang lain senang, betul nggak? Ya. Wih, ketika seorang tampil dengan dandanan yang bagus, kita bilang, wih, cantik sekali. Cantik sekali. Apakah benar-benar kenyataannya dia cantik sekali, atau hanya sekedar lip service saja untuk membuat orang itu senang? Kadang-kala komunikasi kita kan seperti itu. Tapi ketika ayat ini ditulis, ketika Yohanes menulis, dia menekankan bahwa kita anak Allah, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar disebut, tapi memang kita adalah anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, bukti kasih Allah yang selanjutnya adalah kita menjadi anak-anak Allah. Saya pernah katakan, yang dilakukan Tuhan Yesus itu sempurna. Makanya tadi pujian mengatakan, Tuhan kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Rencana dan karya Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus juru selamat. Apa yang dilakukan bukan sekedar menyelamatkan, tapi keselamatan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan plus. Plus apa? Plus dijadikan anak. Ya, saya pernah kasih gambaran juga di tempat ini. Ya,
seorang petugas pemadam kebakaran memadamkan sebuah pemukiman padat penduduk yang terbakar. Ketika dia datang memadamkan kebakaran, dia lihat seorang anak kecil. Dia menangis, dia bingung dikelilingi api. Karena rasa kemanusiaan si petugas pemadam kebakaran ini menerobos api. Tentunya dia pakai pakaian yang safety gitu kan, menerobos. Dia peluk anak itu, dia gendong, dia bawa keluar dari api. Kemudian dia bawa dia ke tepi mobilnya, dia taruh anak itu. Dia sudah menyelamatkan? Ya, petugas pemadam kebakaran itu sudah menyelamatkan, selesai. Apa yang dilakukan petugas itu? Dia cari orang tuanya kan siapa, betul kan? Cari orang tuanya siapa, mana mamanya, bapaknya. Bapaknya, mamanya meninggal kebakar. Cari saudaranya yang lain. Ketika cari saudaranya yang lain, serahkan. Atau kalau saudara yang lain nggak ada, dibawa ke panti asuhan, betul? Sudah selesai. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya bukan hanya mengangkat kita dari kebinasaan dosa, bukan hanya kemudian kita diletakkan di tempat yang aman. Udah ya, kamu di sini, saya sudah selesai. Enggak. Tapi yang dia lakukan apa? Dia jadikan kita anak-anaknya. Dia adopsi saudara dan saya menjadi anaknya. Bukankah ini kasih yang amazing banget? Bukankah ini kasih yang luar biasa? Kita bukan hanya diselamatkan, status kita diangkat jadi anak-anak Allah. Dan memang kita anak-anak Allah, kata Yohanes. Bukan hanya kita disebut anak Allah, kita memang anak-anak Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa kita anak-anak Allah. Kita nggak nyadar bahwa kita ini anak Allah. Kita pikir anak Allah ketika kita di gereja. Kalau di luar anak setan. Karena kalau di gereja kelakuannya baik semua. Gak ada yang tonjok-tonjokan di sini. Ketika di luar, kata-kata memang kita anak Allah harus tertanam di pikiran kita. Di tempat pekerjaan sadar bahwa kita memang anak Allah. Bukan hanya waktu di gereja kita anak Allah. Seharusnya kita bersikap, bertindak, berpikir, berperasaan sebagaimana anak Allah itu seharusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kebenaran ini Tuhan nyatakan kepada saya bersyukur. Saya bersyukur. Kita tidak perlu menuntut apa-apa lagi sebetulnya dari itu. Kita gak perlu seperti kebanyakan orang karismatik. Tuhan, saya klaim janji firman-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati sekarang. Ayo Tuhan, sekarang berkati saya. Suka kadang-kadang. Setahu saya kalau klaim itu di dunia asuransi, ya kan? Itu pun klaimnya baru bisa diterima, baru bisa disetujui kalau syarat dan kata Tuhan berlaku. Betul? Klaim baru bisa terjadi kalau Anda bayar premi. Kalau nggak bayar premi tiap bulan, lapse saudara, angus. Kadang-kadang kita seperti sok-sokan gitu, pakai kata klaim janji Tuhan. Emang kita siapa? Saudara sadar bahwa yang dilakukan buat kita itu sudah lebih dari cukup. Makanya Yohanes berkata, lihatlah betapa besar kasih yang dikandung, betapa besarnya kasihnya. Dan itu benar-benar real, terbukti. Gak cuma isapan jempol, gak cuma penghiburan-penghiburan kosong. Yang menyelamatkan kita dan yang mengangkat kita jadi anak. Karena Allah sudah begitu mengasihi kita. Next. Karena Allah sudah begitu mengasihi kita, ya, sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Apakah kita mengasihi Allah? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 ayat 19. Ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Sudah sewajarnya ketika Allah mengasihi kita, sudah sewajarnya kita juga mengasihi Allah. Ya. Namun kasih itu perlu bukti. Apa bukti kasih kita kepada Allah? Ini yang kita mau belajar. Kita sudah tahu Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menjadikan kita anak.
wajar dong kita mengasihi dia. Wajar dong kita mengasihi dia, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya? Kita mengasihi Allah. Next. Ya, bukti kasih kepada Allah itu apa? Yohanes 14 ayat 15, kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan di dalam ayat 21. Sama diulangi di ayat yang ke-21 dari Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Wow, luar biasa. Barang siapa, dikatakan barang siapa memegang perintah. Memegang perintahku itu bukan berarti kemana-mana Alkitabnya dibawa, dipegang begitu. Dipegang kemana-mana, ke pasar dipegang. Ya, kenapa kamu bawa Alkitab? Kan katanya suruh memegang firman Tuhan. Maksudnya pengertian memegang itu isinya dijadikan pegangan hidup, dijadikan pedoman hidup, bukan secara fisik kita bawa kemana-mana. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, memegang firman, memegang perintahku dan melakukannya. Ada kata dan itu menunjukkan yang satu dilakukan, yang satunya juga harus dilakukan. Ya, dua-duanya harus ada. Ya, memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dikatakan dia adalah orang yang mengasihi aku. Jadi saudara yang dikasih, bukti kasih kita kepada Allah ketika kita taat perintahnya. Bukti kasih kita kepada Allah ketika kita mentaati perintahnya. Ya, Tuhan hanya minta itu buat kita. Sekarang mari kita renungkan sejauh ini, apakah kita sudah taat sama Tuhan? Berapa persen ketaatan kita sama Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita taati? Lebih banyak mana kita taat firman Tuhan atau kita melanggar firman Tuhan? Hanya hatimu yang bisa menjawab itu. Dan kiranya Tuhan yang menjadi hakim. Kiranya Tuhan yang menilai hidup kita. Seberapa saya sudah memegang perintah Tuhan, seberapa firman Tuhan itu saya sudah lakukan. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jujur, seringkali kita ngegobali Tuhan. Betul gak saudara? Seringkali kita ngegobali Tuhan. Kalau nyanyi mah keren banget. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Selanjutnya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, kira-kira selesai kita nyanyikan lagu ini, Tuhan tersenyum atau Tuhan bilang gombal lu? Kita bilang aku mengasihi Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku renungkan firman-Mu. Apa yang direnungkan hari ini? Tuhan apa cuan? Tuhan apa duit? Apa yang direnungkan hari ini saudara? Berapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan? Tiap pagi saya kasih bahan-bahan renungan untuk menuntut saudara untuk merenung. Direnungkan atau tidak? Atau hanya sekadar dikasih respon amin. Itu tidak akan membuat hidupmu dewasa di dalam iman. Setelah merenungkan, dikatakan merenungkan siang dan malam. Siang dan malam.
Siang sibuk kerja, malam sibuk nonton sinetron. Kapan renungkan firman Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kasih perlu bukti. Saya cuma mau katakan stop ngegombali Tuhan. Saudara gombali pendetamu gak apa-apa. Saya gak ngerti, tapi Tuhan, Dia tahu apa yang terdalam dari hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman atau hanya sekedar mendengar saja? Ya. Saya melihat ada satu fenomena, ya, semasa pandemi dan setelah pandemi, orang suka melihat konten-konten rohani, baik di TikTok, baik di snap video, ya, IG, YouTube, orang suka. Tapi itu belum cukup, karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Amin. Taati perintahnya. Selanjutnya, bukti kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya next, ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca ayat ini 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Klausulnya jelas. Jikalau kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, kita adalah pendusta. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan sendiri. Artinya apa, saudara? Ya, kasih kita kepada Tuhan itu harus diimplementasikan, diterapkan, diekspresikan dengan kita mengasihi sesama. Ya. Dengan kita mengasihi sesama. Ya. Lalu dikasih pengertian. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini satu bentuk yang logis. Kalau sesuatu yang kelihatan kita nggak bisa kasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Ada yang bisa melihat Allah di sini? Ada Allah seperti apa? Dan Allah itu diwujudkan, ya, kasih kepada Allah kita bisa ekspresikan dengan kita mengasihi sesama. Bahkan hukum kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kau. Yakin? Yakin? Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kasih kita kepada sesama itu adalah kasih yang bersyarat. Kalau dia baik, saya baik. Tapi kalau dia nyebelin, ya udahlah, gak usah. Saudara yang dikasih Tuhan, berat memang. Tapi itulah yang Tuhan minta dari kita. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Ya, sesama manusia. Sesama itu bukan hanya yang seiman, bukan hanya yang cocok pilihan politiknya. Nah, tahun depan ini nanti banyak yang pada musuhan ini. Tahun depan ini banyak nih nanti. Jangan sampai terjadi seperti 2019, suami istri pisah ranjang gara-gara beda politik, beda pilihan politik. Saya betul mengalami itu. Ketemu orang curhat, pengemudi Grab curhat, begini-begini. Biasa pisah ranjang Pak sama istrinya. Saya bilang bodoh kamu yang rugi kan. Gara-gara yang satu pilih nomor 1, yang satu pilih nomor 2. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa sesama kita? Semua. Bahkan orang-orang yang berbeda dengan kita harus tetap mengasihi sejauh dia masih bangsa manusia. Amin. Kadang-kala orang itu lebih mengasihi anjingnya daripada mengasihi manusia. Lebih mengasihi binatang peliharaannya daripada manusia. Kalau anjingnya dimandiin, anaknya sendiri kadang-kala kagak mandi 3 hari kagak diurus. Tapi anjing diurus, anjing dikasih makan, ya kan? Tahu kan makanan anjing malah kamu kasih mahal kan? Anaknya kadang-kala minta jajan dikasih cuma gopay, beli ciki yang bikin bagus. Tapi untuk anjing, ini yang terbagus. Jangan sembarangan kasih makan anjing, nanti bulunya rontok.
rambut anaknya rontok sabono. Saudara yang dikasih itu kadang-kala manusia yang kebalik-balik, saudara. Tuhan bilang kasihi sesama manusia. Hewan peliharaan saudara bukan sesamamu. Mungkin bukan anjing, mungkin kucing, mungkin burung, mungkin ikan. Itu bukan sesamamu. Sesamamu adalah yang duduk di sampingmu, depan belakangmu sekarang. Apakah kau mengasihi dia? Iya. Tanpa sadar, kadang-kala kita suka menyamakan sesama kita sama binatang. Ketika bilang, oh monyet lu. Kalau saya suka bilang begini, suami istri bertengkar, monyet lu. Saya bilang, lu bodoh, lu mau kawin sama monyet. Kadang-kala kan kita nggak sadar, saudara. Iya kan? Anaknya dibilang, oh kayak babi, makan tidur aja. Loh, kalau anaknya babi, emaknya sama. Ya kan sama. Kita kadang-kala lupa apa yang kita katakan itu balik ke diri kita, saudara. Jadi saudara, mari mengasihi sesama dengan cara yang benar, seperti Tuhan mengasihi kita. Karena hukum yang kedua dikatakan kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau lapar makan, betul nggak? Pernahkah saudara lihat orang lapar di sekitar? Pernahkah saudara kasih makan mereka? Atau yang penting kan saya. Ini manusia modern itu begitu. Manusia modern itu tingkat egoisnya lebih tinggi. Kita pikir yang penting saya dulu. Saya perhatikan, saudara. Di gereja ini saya perhatikan. Dan mohon maaf, saya punya rapor buat Anda semua. Hal yang paling sederhana, melihat seorang egois atau tidak egois, itu hal yang paling simpel. Dari hal makanan. Kalau ada acara makan di gereja, saya suka perhatikan. Saya tidak mau menyinggung, saya tidak menyindir, cuma mengingatkan. Kadang-kala nggak peduli dengan di belakangnya, yang penting gua dulu amanin. Ayo, ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa. Yang penting gua dulu amanin. Masa bodoh yang lain siapa suruh belakangan. Mengasihi itu mendulukan orang lain, saudara. Itu hal yang paling sederhana, duluin orang lain. Jangan pikir saya diem, saya nggak negur saudara, nggak apa-apa. Karena saya percaya ketika firman ini diajarkan, lama saudara akan mengerti. Ketika pengertian itu ada dalam hidup, maka perilakumu berubah menjadi lebih baik. Saudara dikasih Tuhan, mengasihi ya sesama itu adalah bentuk atau ekspresi orang yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya, iya, ada satu segmen. Kasih pasti memberi. Allah Bapa mengasihi dunia diekspresikan dengan mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberi tanpa syarat. Beda ya, memberi dengan menjual beda. Kalau menjual, saudara berikan yang kau punya, saudara terima uangnya. Tapi Bapa di surga mengaruniakan, dia beri anaknya yang tunggal. Allah memberi contoh yang patut kita teladani. Itu berarti kita juga harus mengekspresikan kasih Allah itu dalam bentuk memberi. Wah, saya paham apa yang ada di dalam pikiran saudara. Sebentar lagi Pak Gembala bicara tentang persembahan. Saya kan dikasih Tuhan, ya. Kasih pasti memberi, tetapi memberi belum tentu didasari oleh kasih. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Tolong Pak Didik, saya bantu bacakan. Saya pakai mic Pak, supaya bisa kedengaran. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku mau bagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Iya, dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ekstrim ini ya, tetapi aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedah.
Ya, kasih itu pasti memberi, tapi memberi belum tentu didasari oleh kasih. Karena ada beberapa orang yang memberi dasarnya bukan kasih, motivasinya bukan kasih. Motivasinya apa? Supaya dipuji orang, supaya dianggap keren, supaya dianggap punya jiwa sosial tinggi. Beri. Memberi belum tentu kasih, tapi kasih sudah pasti akan memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, next, apa yang kita beri? Ya, apa yang kita beri? Roma 12 ayat 1, atau ayat yang ya cukup terkenal juga di kalangan Kristen, ya. Kalau Pak Didi, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Ayat ini dimulai dengan kalimat begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kata demi itu menunjukkan seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku, mengingat kemuliaan, mengingat kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh. Kenapa? Mengingat kemurahan Allah. Allah yang sudah bermurah hati memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus yang sudah bermurah hati kepada kita, menyerahkan nyawanya bagi kita dan mengangkat kita jadi anaknya. Karena alasan itu sudah selayaknya kita mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu apa sih? Bukan berarti kalau mempersembahkan tubuh bukan berarti kalau Idul Adha kemarin kita datang ke masjid. Saya mau mempersembahkan. Mana? Ya saya. Bingung. DKN-nya bingung. Maksudnya Pak? Iya. Alkitab Roma 12 ayat 1 katanya saya suruh mempersembahkan tubuh. Ini tubuh saya. Tolong disembelih dagingnya dibagi-bagi. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu konyol. Ya. Sekali lagi membaca Alkitab itu beda dengan saudara membaca berita-berita di medsos yang sepintas saudara paham. Karena itu Tuhan bilang, renungkanlah. Taurat Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan itu apa? Di dalam kata merenungkan ada kita memikirkan ulang. Dengan kata merenungkan ada pengertian kita mempelajari. Ini harus dipelajari. Kadang-kala ini nggak bisa dibaca sepintas. Nanti pengertiannya berbeda. Seperti tadi mempersembahkan tubuh, ya udah bawa atau kesini Pak Pendeta, saya mau mati buat Tuhan, tolong disembelih. Bukan begitu, saudara. Banyak ungkapan-ungkapan, banyak kiasan-kiasan di Alkitab yang harus kita pahami. Enggak hanya literal, enggak hanya yang tertulis lalu dipahami apa adanya. Ya. Merenungkan, itulah merenungkan. Ya. Merenungkan itu saya suka kasih ibarat seperti kita makan. Saudara kalau makan gimana? Masukin ke mulut, dikunyah enggak? Dikunyah. Kira-kira kalau saudara makan makanan kesukaan, bakso misalnya, bakso, enak, tapi nggak dikunyah. Yang segede gini itu nyangkut di sini. Kadang-kala kita nggak bisa ngerti karena kita telan apa ya kata-katanya seperti itu. Kita harus cerna dalam bimbingan Roh Kudus, dalam penerangan Roh Kudus kita bisa pahami. Ya. Saya kasih gambar-gambar di sini. Apa yang kita persembahkan? Tubuh itu bicara soal semua yang kita miliki dalam hidup kita. Bagian bawah. Persembahkan tubuh itu artinya semua yang kita miliki dalam hidup kita. Apa yang kita miliki? Yang jelas kita punya uang kan? Dalam hati saudara, dalam pikiran satukan, betul kan? Persembahkan. Ya. Saya tidak peduli orang mau bilang saya pendeta mata duitan karena sampaikan kebenaran ini, saya nggak peduli. Karena ini adalah bagian dari kebenaran yang harus diajarkan. Ya. Uang kita bisa persembahkan. Ya. Nanti untuk materi ini, Komsel di bulan Agustus akan banyak bahas tentang persembahan. Saya minta nanti pemimpin-pemimpin Komsel, ya, teman-teman yang lainnya di Komsel, kita bisa sharingkan tentang ini. Saya mau kita punya pemahaman yang benar tentang mempersembahkan uang itu seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya kadang-kala mohon maaf, ya
Saya tidak mau sebutkan siapa, dan saya juga tahu ini ketidaksengajaan. Ini ketidaksengajaan. Beberapa waktu yang lalu, Natal, uang persembahan dikumpulkan, dihitung. Ada satu uang yang sobek. Saya tahu si pemberi tidak sengaja, tapi setidaknya kalau memberi, berilah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Pernah juga disampaikan sama Ibu ini kalau nggak salah, kalau kasih persembahan tuh duit jangan dikecil-kecil begini sudah. Udah duitnya lecek, kucel, makin dikucel-kucel lagi dimasukin. Itu berpotensi sobek dan nggak laku. Dari yang dikasih Tuhan, ya, berilah yang terbaik. Cukup dilipat 2, ya. Dan saya percaya temanmu kiri kanan nggak ada yang kepo, nggak ada yang lihat berapa sih lu kasih, kan? Kalau ada yang begitu yang bertobat lah. Cukup dilipat 2, gak usah diremes-remes sampai kecil banget. Dimasukin. Kemudian selain uang atau materi, waktu. Beberapa orang gak masalah mempersembahkan uang, tapi berat sekali mempersembahkan waktu. Mempersembahkan waktu bukan hanya pada waktu hari ini, ya. Tapi tiap-tiap hari, pernahkah kita mempersembahkan waktu buat Tuhan? Untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman. Atau kita bilang, saya gak punya cukup waktu, saya terlalu sibuk. Biasanya Tuhan bilang gini ketika kita doa, Tuhan bilang, maaf ya anakku, aku lagi terlalu sibuk. Habis dibahas. Tuhan tidak pernah sibuk untuk ngurusin urusan kita yang kadang-kala itu hanya urusan yang remeh-temeh. Dia selalu peduli untuk hal yang penting kita kehidupan kita. Kadang-kala kita anggap ini tidak penting, kita ganti untuk ngurusin urusan-urusan lain. Saudara dikasih Tuhan waktu beribadah. Saya pernah sampaikan juga di grup, mari persiapkan. Kalau mau ibadah tuh persiapkan, ya, persiapkan. Bangun lebih pagi dari biasanya, ya. Jangan sampai ibadah kita tergesa-gesa. Saudara gak akan mengalami berkat yang penuh kalau kau datang ibadah tergesa-gesa. Ya, saudara nonton bioskop aja gak mau telat kan? Ya. Atau saudara ada yang nonton bioskop, nanti ini tegang-tegangnya kalau udah setengah jam, ntar aja saya datang setengah jam. Gak ada kan nonton bioskop? Ingin lebih awal. Kenapa? Supaya dapat tempat yang paling bagus, enak, pandangannya enak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan kita kalah populer dengan film-film di bioskop? Ya. Mari kita perhatikan bagaimana kita mempersembahkan waktu. Selanjutnya, bakat talenta. Makanya di tempat ini saya katakan, kita terbuka. Mari, saudara yang mau melayani silakan. Tim Praise Worship kita bukan sudah cukup, tapi masih kurang personilnya. Amin. Betul? Tim Praise Worship masih kurang? Masih kurang atau sudah cukup? Masih kurang. Ya kan? Perlu bakat-bakat lain. Saudara persembahkan bakatmu kepada Tuhan. Ya. Itu akan membuat hidupmu makin diberkati. Ya. Pemikiran saudara untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kita terima. Kemudian perhatianmu kepada saudara. Ya. Yang bersyukur kita masih jumlahnya di bawah 100. Kalau untuk gereja yang sudah 2.000, 3.000, kita udah bingung mau perhatian, udah terlalu banyak. Bersyukur kita komunitas kecil, kita bisa paham hari ini siapa yang gak datang. Kita bisa ngitung, oh Bapak Anu udah sekian waktu gak datang. Ada nggak saudara punya perhatian? Minimal tanya atau telepon atau hubungi. Saya mau ajak kita jemaat Tuhan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai bentuk kita mengasihi. Sekali lagi, mengasihi itu bukan berarti setiap katamu salaman cipika-cipiki. Itu mah bukan bentuk mengasihi yang sesungguhnya. Itu kadang-kala hanya pencitraan di muka. Tapi kasih yang sejati itu adalah satu action yang nyata, tindakan yang nyata. Berikan perhatian satu dengan yang lain. Ya.
Tapi kebanyakan kan kebalik, bukan beri perhatian, tapi apa? Orang zaman sekarang bukan memberi perhatian, tapi orang zaman sekarang banyak cari perhatian. Diperhatikan. Itu bukan kasih. Itu egosentris. Tapi kasih itu lebih cenderung memberi. Kasih itu tidak menuntut, tapi kasih itu rela berkorban buat pasangan. Kalau kau mengasihi pasangan bukan menuntut, tapi memberi. Bukan menuntut harus masaknya, harus enak standarnya alam sari. Kalau tahu pasanganmu nggak bisa masak, beritahu dia, kan seperti itu. Karena ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan, bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, dan banyak lagi kalau mau dibikin daftar, ya. Semua yang kita miliki dalam hidup kita, persembahan itu kepada Tuhan dan dinyatakan kepada sesama. Jadi mempersembahkan kepada Tuhan selalu berkorelasi dengan ada apa yang ada di dunia ini. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebentar nanti saudara kasih persembahan kepada Tuhan. Apakah ini saya transfer ke rekeningnya surga? Gak ada. Saya cari di Google. Akun atas nama Tuhan Yesus Kristus gak ada. Saudara yang uang saudara masukkan ke kantong kolektor, masuknya kemana? Rekening gereja, dikelola di gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi jangan salah ngerti. Kita mempersembahkan kepada Tuhan, ya udah berarti ini harus dikirim ke Tuhan. Oh Pak Obaja kok itu di bawah rekeningnya Pak Obaja atas nama Pak Obaja? Wah ini korupsi, nggak dikirim ke surga. Di surga nggak punya bank, saudara. Semua dikelola untuk pekerjaannya di dunia. Jadi apa yang kita nyatakan, yang kita persembahkan kepada Tuhan selalu berkaitan dengan apa yang ada di dunia. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan mengasihi sesama. Memberikan perhatian kepada Tuhan itu diwujudkan dengan kita memperhatikan sesama kita. Yang memberikan talenta kita, main musik, nyanyi dan lain sebagainya, ya, itu diwujudkan dalam hidup kita di dunia ini. Untuk kita ekspresikan ketika kita hidup di dunia. Ya, masih banyak daftar-daftar yang lain. Next. Iya. Mari kita renungkan hal-hal ini. Kasih Allah kepada manusia sangat terbukti, tidak terbantahkan. Masalahnya, pertanyaannya, bagaimana kasih kita kepada Allah? Bagaimana kasih saya kepada Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Atau saya mengasihi diri saya sendiri? Ya. Mana buktinya? Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, renungkan mana buktinya? Karena kasih itu perlu bukti. Ya, sudahkah kita menuruti perintahnya? Perintah mana yang kita turuti? Semuanya harus kita turuti. Gak bisa pilih-pilih. Gak bisa kita pilih perintah yang enak aja kita turuti. Semuanya kita turuti. Kita kadang-kala menuruti perintah yang cocok buat kita. Perintahnya bilang nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya saya berdoa, saya minta. Tapi ketika ada firman berkata kasihilah musuhmu, oh gak bisa. Gak bisa saya mengasihi musuh. Karena dikasih Tuhan semua perintah tidak ada pengecualian. Ya. Sudahkah kita mengasihi sesama? Siapakah sesama kita? Poinnya adalah ketika kita berani mengasihi orang yang justru menyakiti kita, orang yang mungkin pernah ngeblokir nomor saudara, orang yang mungkin pernah berkata-kata kasar sama saudara, orang yang mungkin merendahkan saudara. Bisa gak kita mengasihi? Bisa gak kita tetap memperhatikan? Itu nilai tambahnya di hadapan Tuhan. Kalau dia baik sama saya, ya, itu mah gampang. Itu mah gampang. Semakin tinggi tingkat rohani kita pasti akan mampu melakukan perintah-perintah yang bagi daging itu sulit. Ya. Ingat, kasih pasti memberi, tapi memberi belum tentu didasari kasih yang benar.
Tuhan ingin kita hidup dalam kasih, saling mengasihi. Ya, bahasa Indonesia itu buat saya ada satu bahasa Indonesia yang paling tepat. Kalau kita terima barang dari seseorang, kita bilang apa? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Udah terima, harus disalurkan kembali. Amin. Jangan terima-terima terus, sudah. Terima kasih. Saya suka dengan kata terima kasih, karena menyadarkan kita untuk tidak egois. Kita terima, ada waktunya kita terima, ada waktunya kita kasih. Kasih bukan hanya uang, tapi kasih juga mengasih, memberi perhatian, memberi waktu untuk mendoakan sesamamu, ya, memberi pemikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bukti kasih Bapa yang begitu besar buat kita. Melalui perjamuan kudus, kita juga diingatkan mana bukti kasihmu kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, tim present musik. Haleluya. Mari renungkan kebenaran yang kita dengar pagi hari ini. Iya. Firman Tuhan itu perlu dikunyah. Ya, ketika saudara mengunyah makanan, saudara akan mengunyah, saudara akan mengencap, saudara akan meresapi rasanya. Demikian ketika kita dengar firman Tuhan, sediakan waktu untuk mengunyah firman itu, merenungkan, meresapi, menikmati kebenaran-kebenaran, sehingga nutrisi dari firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan buat iman kita. Haleluya, haleluya. Andaikan pujian dari Tuhan kau sentuh.
serius mengasihi saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mengasihi Dia yang sudah begitu rupa mengasihi kita? Kalau kita mengasihi Allah, mana buktinya? Bukti kasih kita kepada Tuhan tidak cukup hanya datang ibadah. Karena Tuhan berkata, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu, persembahkanlah tubuh. Ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sudahkah kita mau memberi? Dari hal yang sederhana, memberi waktu buat Tuhan, memberi waktu buat firman-Nya. Ya, Tuhan kasih 24 jam dalam satu hari. Berapa jam dalam satu hari yang kita pakai untuk Tuhan? Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Seringkali kita banyak berdalih, banyak beralasan, Tuhan saya sibuk, pekerjaan banyak. Pekerjaan Tuhan jauh lebih banyak. Tuhan harus mendengar doa dari lebih dari 6 miliar manusia di dunia. Tapi apakah Tuhan berkata, maaf anakku, aku sibuk? Enggak. Mari saudara, alokasikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Alokasikan waktu untuk Tuhan. Alokasikan materi yang kamu punya untuk Tuhan. Nanti kita akan belajar ada jumlah minimal yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ada jumlah minimal. Bukan berarti itu untuk memperkaya hamba Tuhan. Tapi itu adalah satu bentuk kasih kepada Tuhan, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya melihat dalam perjalanan pelayanan saya, orang-orang yang berani mengalokasikan waktunya, uangnya, pemikirannya, bakatnya untuk Tuhan, hidupnya tidak kekurangan. Hidupnya tidak kekurangan. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak adil, gak fair sama Tuhan. Kita selalu minta dan minta terus sama Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kita belum kasih apa-apa, saudara. Kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Kalau untuk kepentingan kita, kita berani beri. Kalau untuk kenikmatan daging, kau bisa ambil begitu banyak waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kasih waktu 24 jam. Di sebagian besar waktu itu, kita rasa dari kita pakai untuk kenikmatan kita kan, untuk kesenangan kita. Adakah sedikit waktu yang kau sisakan bagi Tuhan? Dia ingin bersekutu denganmu, saudara. Dia ingin bercakap-cakap dengan engkau, karena engkau adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya. Bapa itu merindukan anaknya. Bapa itu ingin berbincang dengan anaknya. Tapi anaknya terlalu sibuk dengan urusan di dunia ini. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita memang anaknya. Dia sudah mengadopsi kita. Entah kita dipungut dari mana. Saya yang dipungut Tuhan dari tempat sampah, dari keluarga yang tidak benar. Nah, sekarang saya bersyukur saya mungkin sudah diadopsi menjadi anak Allah. Dan ingat satu hal, anak itu memiliki hak waris.
meninggalkan Engkau, Bapakku tidak peduli. Atau mungkin kau mengalami Bapakmu terlalu cepat meninggal dunia, sehingga kau tak bisa merasakan kasih Bapa. Saya mau sampaikan satu kebenaran. Bapa di surga berbeda dengan Bapakmu yang di dunia. Dia sungguh Bapa yang baik dan mengasihi engkau. Apa yang kau tidak terima dari Bapakmu yang di dunia, Bapakmu yang di surga akan melakukannya bagimu dan bagimu. Haleluya. Saya udah Pak Agus melayani perjamuan kudus. Sambil terus merenungkan firman Tuhan, siapkan hati dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu yang terbesar, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Bukan hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa, tapi untuk menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tengah kami ada roti dan anggur yang adalah buatan tangan manusia. Kuduskan, layakkan diri menjadi tanda peringatan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dipersatukan dengan Bapa, karena kami adalah anak. Biarlah kami menerimanya dengan penuh iman, dengan mengakui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang sudah begitu menderita karena dosa-dosa kami, tapi Dia tidak pernah menyalahkan. Dia tetap mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenarannya. Kita dipersatukan dengan Roh-Nya yang kudus. Tubuhnya yang sudah dipecahkan, yang sudah dihancurkan, penuh dengan pemarah, penuh dengan luka. Darahnya yang sudah tercurah sampai tetes darah yang terakhir. Karena dosa-dosa kita, pemberontakan kita, kekerasan hati kita. Bukan hanya itu saja, itu semua Dia lakukan untuk setiap kelemahan kita, untuk setiap kebiasaan buruk kita, perangai-perangai negatif kita, bahkan untuk kelemahan tubuh. Kasih-Nya terlalu besar. Sebetulnya kalau hanya sekedar uang, sekalipun semua, kalau hanya sekedar waktu, itu belum cukup. Itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan penuh penghormatan kepada karya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tanda persekutuan dengan Kristus? Amin. Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari bersyukur untuk karyanya. Bersyukur untuk tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan bagimu dan bagiku. Dia lakukan itu ketika kita masih berdosa, supaya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari siapkan aku. Angkat lebih tinggi dengan tangan kanan.
Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi adalah persekutuan dan perjanjian baru karena darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bersyukurlah atas karyanya. Haleluya. 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 Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Karena karyanya kita semua jadi anak-anak Allah. Tentu saja kita berhak menjadi ahli waris dari kerajaannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami belum bisa, balas kami. Ampuni kami. Seringkali kami hanya berkata dan menyanyi kami mengasihi Tuhan tanpa bukti nyata. Mari Roh Kudus, beri kami kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau di dalam kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengekspresikan kasih itu dalam kami melakukan firman, dalam kami mengasihi sesama kami. Kami tahu kadang-kala itu berat bagi daging, tapi bersyukur karena Roh Kudus sudah diutus menjadi penolong buat kami. Amin. Memampukan kami, memberi kami kekuatan senantiasa, mengarahkan kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Secara khusus yang mengucap syukur kami boleh semeja sejaman bersama dengan Tuhan. Biar ini bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan 1 bulan sekali, tetapi hari lepas hari senantiasa ini menjadi suatu motivasi bahwa bagaimana Tuhan yang senantiasa memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi setiap kami. Bapa surga telah memberikan putranya yang tunggal bagi setiap kami. Bila Bapa surga kami menyadari setiap apa yang kami lakukan hari ini ke depan tidak luput dari setiap kesalahan kami, tetapi biar kami terus belajar, kami melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh dengar Tuhan Yesus. Ialah kalau Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi setiap kami. Kami mau belajar untuk kami mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk kami membina hubungan kami dengan Bapa di surga, sehingga kasih itu dapat kami aplikasikan bersama dengan sesama kami dimanapun kami tinggal. Kami boleh mempraktekkan kasih itu di tengah kehidupan keluarga kami, bersama dengan istri anak-anak kami, bersama dengan lingkungan pekerjaan kami, di dalam lingkungan usaha kami, di dalam lingkungan dimanapun kami ada. Bila kasih yang dari Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kami, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan oleh kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, kami mengucap syukur untuk gembala kami Bapak Pendeta Boba Jadirawan yang telah memberikan firman-Mu bagi setiap kami. Bapak, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa terus memimpin kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga melalui gembala kami boleh dibawa semakin hari kami semakin mengerti. Kami dibawa semakin hari kami dibawa di dalam rumput yang hijau Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kesehatan gembala kami Tuhan. Di dalam pemulihan penglihatan, kami percaya Tuhan akan kerjakan secara tuntas dan sempurna. Terima kasih Bapak surga, tanggal 16 Agustus nanti akan kembali kontrol. Kami percaya bahwa Tuhan pakai Dr. Yosua untuk merawat penglihatan dari gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan pakai dokter ini senantiasa menjadi tangan kanan Tuhan, menjadi suatu kesembuhan yang sempurna bagi penglihatan kepala kami. Terima kasih Bapak surga, kami mengucap syukur buat Budia, Sasa, Sharon, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap hamba-Mu yang telah melayani pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Baik itu dari worship leader, dari singer, dari pemain musik, dari guru sekolah minggu, pendoa, sahabat, setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan yang terus kubarkan roh kami yang senantiasa terus kami melayani, untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dalam kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak, kami mau dan kami sepakat kami mau maju bersama Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bahwa kami tidak ada yang ketinggalan, tetapi kami menangkap visi Tuhan dari setiap firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar. Bapak surga, biar kami terus belajar, untuk kami bergandeng tangan, untuk kami mengaplikasikan mengasihi Tuhan, untuk kami mengaplikasikan dimanapun kami ada, kami menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Bapak, kami perserahkan untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan Yesus.
Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami, Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha kami, bahkan Tuhan juga memberkati generasi kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat surga, kami ucap syukur buat keberadaan gereja ini Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga untuk kota Deltamas, bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan. Bangsa ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan kalau di dalam hari-hari ini kami boleh melihat bagaimana suasana untuk menjelang pemilu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjamin keamanan bagi bangsa ini Tuhan, sampai suatu nanti terpilihnya presiden yang boleh melanjutkan dari pemerintah sebelumnya. Terima kasih surga, yang ucap syukur kami serahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Bapa, pada pagi hari ini Tuhan juga tidak lepas untuk memberkati setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Apapun kesibukannya, apapun kendali yang dialami, kami percaya bahwa ada Allah yang setia, Tuhan yang senantiasa terus menyertai, Tuhan yang senantiasa terus mengangkat setiap beban, setiap pergumulan, setiap saudara kami yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Bahkan secara khusus Tuhan Yesus, benih firman Tuhan yang hari ini kami berdengar, kami mau belajar, kami lakukan mulai hari ini ke depan. Terima kasih Bapak surga, biar damai sejahtera Allah menyertai sepanjang perjalanan kami sampai rumah. Bahkan Tuhan senantiasa terus memelihara kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui Bapa di surga, kami juga menyerahkan Bumi Sila yang hari ini tidak hadir karena sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, alirkan kuasa kesembuhan, memulihkan tubuhnya, sehingga ibu ini boleh kembali datang kepadamu. Kami juga menyerahkan mama dari William yang sementara berobat di Penang, Malaysia. Kiranya Tuhan pakai dokter-dokter di sana memberikan pemulihan, kesempurnaan buat kesehatannya, sehingga boleh kembali tanah air, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami yang mulai bulan ini mulai masuk ke level pendidikan lebih tinggi. Kami menyerahkan anakmu Lucia Erlangga, kami menyerahkan Sharon, kami menyerahkan Stephen Manurung, yang mereka akan kos pisah dari orang tua. Kami percaya sekalipun mereka berjauhan dengan orang tua, tapi Bapa di surga selalu menyertai mereka. Engkaulah jaminan buat anak-anak kami. Tuhan, arahkan anak-anak kami untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jaga mereka, pertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang membawa mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin maksimal di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati orang tua supaya Tuhan melalui usaha pekerjaan orang tua boleh mencukupkan biaya pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pengurapan penyertaan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai engkau mulai sekarang sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Kami terima segenap berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.